Nah, kali ini kita sudah bersama dengan narasumbernya. Halo. Halo Kak, Jadi, apa kabarnya? alhamdulillah selalu Puasanya baik. lancar? Amin. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan diri dulu ke Oh, penonton-penonton iya. gitu. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama aku Anissa Al-Hasanah. Orang-orang biasa panggilnya Nisa. Nis. Fakultasnya dari fakultas mana? Aku dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Oh, FKIP. Iya, FPP. Angkatan 2024. Oh, berarti ini Ramadan pertama ya di Makassar ya? Iya, Ramadan pertama di Makassar, Ramadan pertama juga di luar pulau selain Kalimantan. Iya. Nah, bagaimana ini? Awalnya kenapa bisa ini dari Kalimantan, Iya, toh? Kalimantan. Jadi awalnya kenapa bisa memilih Universitas Islam Makassar untuk Oh, berkuliah? ya, jadi kan aku ini kebetulan kesini karena seleksi nasional dari beasiswa santri berprestasi namanya Masya Allah. PBSP. Nah, di mana itu bukletnya atau panduannya itu kita dipilih kayak kita tuh bisa milih jurusannya, tapi kayak jurusan ini cuma ada di sini, jurusan ini cuma ada di iya. sini. Jadi kalau aku kan ngambilnya keguruan yang bidang bahasa ya. Iya, Nah, kebetulan di UIM itu ada 10 kotanya dan dia tuh kayak setiap universitas juga kotanya beda-beda Kak. Kayak UIM 10, dia ada juga di kampus lain di Sulawesi ini kebetulan ada 3 di Ahmad Ali sama UINAM juga. Iya. Nah, tapi yang kayak menurut aku lebih cocok tuh ke UIM. Di UI. Ya sebelumnya kan kayak aku sebelum masuk pasti cari-cari juga dong Iya, kampusnya iya. kayak gimana nilainya gitu. Kayak bagus, kayak dapat penilaian dari orang tua juga alhamdulillah kayak Alhamdulillah. kan kalau dari Instagram kayak banyak prestasinya kayak Iya. ini dukung nih kayak kamu suka ini kan kayak oh ini bagus-bagus. Tapi respon orang tua ini kan maksudnya anak gadis terus dilepas dari luar pulau ini bagaimana respon orang tuanya? Kalau orang tua kalau masalah pisah ya Iya, udah biasa pasti, sih Kak, iya. udah biasa kan Oh. walaupun gadis ya karena emang kan dari MTS sudah mondok. Oh, jadi backgroundnya memang santri. Iya, pesantren ya, tapi tidak semasya Allah itu. Jadi di Kalimantan ya? Di Kalimantan itu nama pondoknya kemarin apa? Hidayatul Insan Vitalinitin Palangkaraya namanya. Dia pondok tahfiz tapi kayak bisa ambil reguler yang tahfiznya itu tidak dikasih target. Oh, jadi tidak memaksakan. Iya, karena kan biasanya kalau tahfiz itu dikasih target. Iya. Ini jadi Kalau mau anunya ada target kayak apa masuk programnya. Oh, jadi Anissa dulu ini ambil program atau Tidak. yang santai-santai saja? Karena apa ya kalau aku sendiri kayak ngerasa nggak mampu aja. Iya. Orang tuh kayak bisa kalau kamu yakin tapi dari akunya emang nggak bisa kayak belum ada keyakinan gitu. Itu kemarin yang program tahfiz ya namanya. Programnya itu sambil sekolah atau memang fokus untuk tahfiz saja? Kalau itu dia ada kebijakan khusus 1 semester khusus tahfiz tapi kalau ulangan mereka kayak cuma ikut ulangan aja. Oh iya, sebisanya aja. Iya. Nah, jadi tapi mereka dapat rapot pondok, rapot yang dari sekolah umumnya juga. Iya, itu juga spesialnya benefit yang didapatkan oleh para penghafal Al-Qur'an karena memang kita dispesialkan. Karena saya juga kemarin pernah di Masjid Jami Sengkang yang Asadia namanya kalau di sini. Itu begitu kita ikut ujian saja, tapi maksudnya hari-hari lain kita fokus menghafal. Kemudian setelah sampai nih di Makassar, akhirnya tinggal di Rusun Awan, Sadi. Iya. Bagaimana ini kesan pertamanya ada di Makassar di UIM? Kalau apa ya? Pertama di Makassar aku agak lucu sih. Kan orang Kalimantan itu ya bukannya lembut-lembut banget juga tapi pas tiba-tiba di Makassar yang orangnya keras-keras ya. Kayak aku kira aku tuh kayak selalu ngerasa dimarahin gitu kan. Aku kan orangnya selalu percaya diri kan jujur aja tapi kok di sini kayak ciut gitu kayak tiba-tiba kayak ini ibu-ibu kok marah intonasinya agak besar. Agak tinggi tiba-tiba kayak agak kaget-kaget gitu. Iya, karena kan kayak saya dari daerah juga agak kaget-kaget sebenarnya awalnya. Karena intonasi sebenarnya terus saya tanya, kok kenapa ya orang Makassar kayak begini? Ternyata intonasinya mereka itu memang seperti itu, pembawaannya mereka. Udah lama di sini udah mulai paham. Iya, ternyata maksudnya baik. Nah, kemudian pas masuk di UIM, itu kan tadi kesan pertama pas ada di Makassar. Nah, ini pas masuk di UIM. Pas di UIM kan aku pertama kali masuk kenal banget sama kampus itu PKKMB ya. Iya. Kayak kagum aku sebenarnya Masya Allah. Waktu kami PKKMB itu ada temenku yang ulang tahun. Iya. 3 orang kalau nggak salah. Dirayain. Iya. Iya. Kayak Masya Allah sekali. Iya. Gimana caranya itu? Mereka sampai tahu tanggal lahirnya. Kayak ada inisiatif buat nyari tanggal lahir peserta gitu loh. Kan
kalau dipikir-pikir ngurus acara itu juga pusing kan. Iya, antara banyaknya Iya. mahasiswa yang masuk sampai effortnya untuk cari itu data-datanya. Masya Allah kan. Kayak aku kayak wow. Iya, kemudian tinggal di Rusunawa gimana? Masya Allah. Tinggal di Rusunawa, walaupun apa ya, walaupun ada aturan tapi menurutku tidak seketat di pondok. Jadi kayak awal-awal tuh kayak kangen-kangen aja kayak, oh kok ini kalau di pondok nih udah Iya. dibangunin nih, kayak oh ini udah azan asar, kalau di pondok udah nggak boleh tidur nih. Iya, itu kan mungkin karena mereka mempercayakan, pihak UIM sudah mempercayakan bahwa mahasantri pastinya sudah terbentuk pribadi. Jadi mereka yang santai-santai aja di sini. Karena emang udah dewasa juga. Iya. Ini kayak apa ya, harus menyesuaikan diri gitu kan. Apalagi di Makassar yang tidak bisa dipungkiri itu pengaruh lingkungan di Makassar itu besar banget. Apalagi sebagai orang yang backgroundnya santri itu susah loh beradaptasi di sini. Yes. Misalnya kayak kita waktu sholat saja nih, tapi teman-teman kita berada di lingkungan yang teman-teman kita itu kayak menunda-nunda waktu sholat itu kan kembali juga ke kita. Biasanya kita agak malas. Gimana bisa menanggapi ini? Alhamdulillah kebetulan kan teman-teman yang di Rusunawa juga Santri semua. Iya, backgroundnya santri semua kayak saling mengingatkan aja. Kayak ada yang telat, ayo cepat-cepat, kayak nggak kehilangan sih kalau rasa saling mengingatkan satu sama lainnya. Kayak ini cuma yang kehilangan itu ya, yang ditegur yang sampai dihukum-hukum itu kayak kadang-kadang sama yang lebih ketatnya karena kan pasti di pondok yang kemarin lebih ketat dari di sini kan. Betul, makan diatur. Di sini kan kami ya, di sini masak kayak. Oh, jadi masak sendiri. Ini Anissa di Rusunawa ini berapa orang satu kamar? Kalau kamar aku itu 3 orang satu kamarnya. Itu dari luar pulau semua kan? Yang satunya dari Papua, yang satunya dari Ambon. Oh, jadi kayak menyesuaikan diri kembali dengan budaya-budaya yang berbeda itu seru sekali pasti. Bahkan kami sampai sekarang tuh kayak masih menceritakan kekhasan daerah masing-masing. Masih lucu, nggak ada habis-habisnya Kak. Kan ini kan juga baru 1 tahun ya. Iya, baru 6 bulan. Baru 6 bulan iya. Jadi gimana itu? Akhirnya kenal dengan teman-teman yang berbeda budaya, itu bagaimana Nisa? Suatu pengalaman yang sangat berharga sih. Kayaknya kalau aku masih di Kalimantan nggak mungkin kayak gini. Iya. Terus kayak asik aja. Pokoknya intinya kami bahas apapun tuh kayak nggak ada habis-habisnya gitu. Pasti seru sekali. Rasa yang kayak punya banyak saudara di pondok itu masih ada di UIN kan? Iya, betul. Walaupun itu kan walaupun beda-beda ada, tapi sama-sama backgroundnya di pondok agak cocok. Agak cocok lah, arahnya sama. Iya, betul. Kemudian setelah hari pertama masuk kuliah, bagaimana perasaannya Nisa? Pertama masuk kuliah, terus semangat banget ya kayak wah kuliah nih anak kuliah. Kayak sehari 2 hari tuh sebulan bahkan kayak masih nggak kerasa, oh udah kuliah ya ternyata. Dulu perasaan kemarin baru murid baru di SMA deh, sekarang udah kuliah ya, kayak lucu aja. Ini orang-orang di UIM bagaimana menurut Nisa? Orang di UIM alhamdulillah baik-baik semuanya, kayak teman-temannya semuanya kayak welcome aja gitu. Dosen-dosennya juga betul. Ini yang jadi penanggung jawab Nisa di Rusunawa itu siapa orang yang berperan di situ? Kalau yang bertanggung misalnya Nisa minta bantuan, bilang Pak ini kalau mau ke sini ini gimana caranya? Kalau kami tuh mahasantri ada penanggung jawabnya. Biasa itu Ibu Arsiana sama Bapak siapa nama beliau? Aku lupa. Ya, kemudian terus beliau pasti sangat membantu ya. Iya, kayak kalau kami ada keluh kesahnya ini, kayak beliau yang nanti disampaikan. Gitu. Itu pun nggak langsung juga sih, kami kan ada organisasi juga, kayak bilang dulu ke organisasinya baru yang kata organisasinya bilang lagi. Dia ada organisasi khususnya. Seperti itu. Jadi selama berkuliah ini sudah mendapatkan kesulitan apa saja dalam belajar? Kesulitannya maaf kalau boleh tahu sebelumnya jurusan apa? Jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Iya, jadi selama berkuliah itu kesulitannya apa saja yang dihadapi? Kesulitannya apa ya? Mungkin aku ngerasa kayak susah aja mendalami materi, kan beda ya kita kuliah sama sekolah. Kalau sekolah kan ini materinya ini dijelasin, PR ini. Kalau di sini kan kayak dosennya kayak jelasin
kalau orang yang nggak ngerti kan bilangnya ngomong aja kayak. Iya. Kalau nggak ada diskusi-diskusi bagi kelompok itu kan kayak dosennya menjelaskan kayak kita nih yang harusnya sebagai mahasiswa lebih kreatif lagi, Iya. menggali lagi materinya. Kadang mereka cuma memberikan kita tema, kemudian Iya. kita yang olah sendiri. Betul. Karena kan memang taraf kita sudah jadi mahasiswa Iya, ya. tidak lagi disuapin. Kita harus membuat sendiri. Iya, itu aku kagetnya. Jadi selama di Makassar ini Anissa sudah kemana saja explore Makassarnya? Aku ke CPI. Iya, pasti ya kalau orang di luar daerah itu pasti Ke CPI dulu. Terus ke mana ya? Pulau Barancandi namanya. Itu ada rumah teman kebetulan di situ. Oh, yang teman di fakultas. Ya, dia mahasantri juga. Oh. Dari Makassar ada 3 orang. Oh, yang jadi dari Makassar. Diajak ya ke rumahnya. Iya. Terus kemana lagi ya? Kayak keliling-keliling di sini. Sekitaran sini aja. Cari makan pasti di Mas Eki. Lu tahu Mas Eki? Mas Eki itu udah langganan. Jadi ini kan sekarang bulan puasa. Jadi ada nggak rasa rindunya sama keluarga? Tapi ini kan masih 6 bulan ya. Kalau dibandingkan dengan Mas Satri yang sudah bertahun-tahun. Tapi apa yang paling Nisa rindukan di Kalimantan? Kalau bulan puasa kerasa sih pas awal-awal namanya puasa. Iya. Kalau mondok biasa walaupun jauh tapi tetap pulang di hari pertama biasa. Seminggu pertama pulang, 2 minggu tengah itu ke pondok, seminggu terakhirnya tuh pulang lagi untuk lebaran gitu. Jadi ini rasanya yang sahur pertama tanpa keluarga gimana? Agak sedih bukan agak sedih. Terus kumpul kan kami sama santri. Iya, mau nangis kayak adu nasib kali ya. Tapi namanya menuntut ilmu. Iya. Kan harus udah gede. Ini itu pas sahur pertama itu kayak VC sama orang tua menelpon. Iya, PC. Tapi aku sudah selesai. Karena di sana kan dia jamnya telat. Oh iya. Beda 1 jam aku sama Kalimantan Tengah. Jadi dia duluan atau kita duluan? Aku duluan. Aku bangun jam 3, ibu bangunnya jam 3 juga. Tapi pokoknya ini aku duluan. Iya. Terus ini biasanya tarawihnya di mana? Sholatannya tetap di masjid. Buka puasanya juga di masjid. Di masjid, buka bersama setiap hari. Bagaimana itu perasaannya bisa kumpul sama semua teman-teman? Karena biasanya di masjid itu kan bukan hanya anak-anak mahasantri. Biasa ada dari fakultas lain. Bagaimana melihat antusiasnya UIM untuk mempererat hubungan mahasiswa? Betul. Itu juga sih sebenarnya aku kayak kagum. Bukan jarang tapi emang nggak pernah sih aku lihat, atau aku aja yang kido ya. Aku kayak nggak pernah kalau lihat di Kalimantan ada kampus yang nyediain buka bersama tiap hari. Biasanya itu di masjid. Kalau masjid agak sering terlihat toh. Tapi di kampus kayaknya cuma UIM yang baru. Terus mereka effort loh karena per fakultas itu kayak dibuatkan jadwal siapa yang sponsor untuk buka puasa. Jadi masya Allah sekali guys kalau benefit yang kalian dapatkan ketika berkuliah di UIM. Karena memang rasa kekeluargaan kita itu besar sekali, apalagi misalnya anak dari luar daerah Sulawesi itu benar-benar UIM itu memfasilitasi agar mereka itu betah di sini, menganggap rumah sendiri. Jadi itu agak terharu ya. Iya, pertama kan awal-awal teman-temanku masih belum tahu ada buka puasa bersama. Aku tahu kata dosennya, kok kalian nggak banyak kesini, ini emang untuk disediakan untuk mahasantri loh. Masya Allah. Wah, jadi pasti kayak ketakutan pasti sebelumnya cari info tentang Makassar itu seperti apa pasti kan. Iya. Jadi itu akhirnya kekhawatiran tentang Makassar itu berangsur-angsur hilang melihat masyarakat UIM juga antusias terhadap santri. Awalnya tuh kayak malam bapakku juga ikut searching gimana keadaan Makassar. Apalagi anak perempuan. Iya, katanya Makassar ini adalah Jakartanya Indonesia Timur, kayak kota metropolitannya timur gitu. Tapi kata bapakku selama kita pandai menjaga diri, membawa diri kayak aman-aman aja. Dan pasti rasa percayanya orang tua Anissa itu sudah kuat. Melihat Anissa bisa, apalagi ada dasarnya kan tentang ilmu agama. Nah selama Ramadan ini kan kita di UIM ini sambil kuliah, puasa sambil kuliah. Bagaimana nih? Apakah puasanya agak lemas gitu? Oh, kalau puasanya agak lemas kalau dipikirin Kak. Tapi kalau
misalnya pagi mikirin tugas ya, aduh nggak ada lemesnya tuh ke tugas bukan ke puasanya. Jadi menyeimbangkan waktu antara ibadah dan tugas kuliah itu gimana Nisa? Justru aku bulan puasa ini yang bagus banget manajemen waktunya. Karena kan biasa kalau hari-hari biasa ya jam 5 lah bangun sholat subuh, nanti siap-siap kuliah, terus langsung pokoknya nggak ada kepikiran tugas kalau ngerjain pagi-pagi ya paling malam atau nggak sore. Tapi kalau misalnya bulan Ramadan abis sahur itu kan kita nggak usah tidur lagi ya. Nunggu waktu sholat. Jadinya aku manfaatin buat ngerjain tugas lah kalau bangun terlalu pagi, terlalu subuh gitu. Karena ada dosen yang masuknya pagi, terus belum lagi beliau tuh merupakan tipikal dosen yang nggak bisa toleransi waktu apalagi kan kami tinggal di rusun. Jadi malu banget kalau pasti dipertanyain tuh kenapa anak rusun telat, padahal kan tinggalnya deket, apalagi dari fakultas FKIP deket banget. Jadi kalau malahan yang menurutku yang bermasalah itu manajemen waktuku kalau nggak puasa. Bagus kalau bulan Ramadan ini alhamdulillah. Karena mungkin kan kalau kayak udah sholat pasti banyak yang harus dikerjakan, kayak baru mau sarapan misalnya. Kan kalau bulan puasa itu langsung sudah sahur, pasti waktu kosongnya itu diisi dengan belajar. Masya Allah. Kalau enggak scroll TikTok. Jadi apalagi ya, tapi itu misalnya kalau ada tugas yang harus dikerjakan, kan bulan puasa ini pasti kita mau memaksimalkan ibadah kita nih toh. Jadi kayak bagaimana ini, apa ada kesusahan seimbangkan itu, mau kerja tugas tapi mau ikut tarawih juga, gimana? Kalau aku jadwalnya bulan puasa ini dari abis asar itu udah free, nggak mikirin apa-apa lagi. Mikirin tugas lagi. Aku biasa asar tuh ke masjid dan nggak pulang-pulang lagi sampai selesai tarawih. Ngaji. Iya, karena kan biasa dosen-dosen itu yang bawa takjil buat buka bersama itu abis asar Kak, mau maghrib. Jadi nunggu sebentar abis asar itu nanti beliau datang bantu-bantu siapin. Ikut bantu-bantu di sini. Nanti abis maghrib ngaji, baru selesai tarawih. Iya. Bisa terus kita sholat tarawih. Udah. Jadi gitu ya, Masya Allah sekali pengalamannya. Nah, makanan-makanan apa saja yang sudah Nisa cobain di Makassar? Coto udah, tapi di Kalimantan itu ada? Enggak ada. Jadi gimana? Coto, aku sebenarnya kan kayak ini terkenal banget coto. Iya, Makassar. Indomie rasa coto Makassar. Nanti aku mau ke Makassar mau makan coto cobain langsung. Ternyata aku 3 bulan di sini belum makan coto kemarin. Kayak, pengen banget coto. Kenapa nggak langsung nyobain? Kayak direncanain biasa, direncanain jadi wacana aja. Nanti pas kemarin tiba-tiba dadakan mampir di dekat coto, baru beli coto. Jadi gimana? Mirip sama rasa Indomie? Beda sih, coto asli ya. Dagingnya asli. Terus kayak menu takjil di sini yang biasa, yang nggak ada di Makassar, tapi biasanya Nisa suka takjil itu di Kalimantan itu apa? Yang nggak ada? Nggak ada di es buah sih. Karena di Makassar es buahnya isinya agar-agar. Yang nggak ada di Makassar ya? Iya. Nggak ada di Makassar itu ada di Kalimantan. Iya. Ada namanya itu amparan tatak kalau di tempat kami. Apa itu? Dia tuh kue kukus, tapi di atasnya tuh santannya rasanya legit banget. Kue kukus? Iya, kue kukus. Di atasnya itu santan. Pakai gula merah enggak? Enggak, dia gula putih pakai pisang. Mungkin teman-teman bisa rekomendasiin buat Nisa ya kue yang hampir sama. Kan biasa tuh kalau kita puasa itu mikirnya makan, pengen banget ini. Tapi terus pas terus makanan yang Nisa dapatkan yang ada di Makassar tapi tidak ada di Kalimantan yang Nisa suka itu apa? Jalangkote. Di Kalimantan jarang. Ada tapi pastel namanya, tapi kan di sini jalangkote itu dia crispy Kak. Iya. Crispy. Kalau pastel itu bentuknya kayak jalangkote tapi rasanya kayak yang satunya apa namanya? Panada. Iya, rasanya kayak panada. Jadi adonan gitu. Adonannya tuh kayak roti gitu. Iya. Tapi isiannya tetap sama kayak ubi, mie. Kalau di sana itu bihun, kalau enggak ayam-ayaman suir gitu. Tergantung sih. Tergantung namanya tetap pastel. Tapi beda. Dari Nisa sendiri lebih sukanya jalangkote. Iya, karena crispy gimana ya? Terus apalagi yang biasa jadi menu buka puasanya Nisa? Ada kemarin apa ya yang kata ibu dosen itu, ini makanan khas Bugis loh. Karena kebetulan saya orang Bugis. Iya. Dia di bawahnya kayak ketan hitam gitu, di atasnya kayak adonan. Kalau di tempatku apa? Kayak agar-agar gitu nggak sih? Bukan. Dia pakai gula merah gitu Kak.
apa ya? Katili salah bukan? Aku nggak Yang tahu kayak lagi namanya. di bawahnya tuh beras ketan. Iya. Terus di atasnya kayak adonan Kayak gula puding-puding itu. Iya, Enggak. itulah intinya. Oh itu iya, sepertinya katili salah yang dimaksud Nisa. Itu enak banget emang. Iya betul, enak. Apalagi. Kalau makanan beratnya paling Nisa coto, coto. terus sama Tapi ada juga loh yang palu basah yang mirip-mirip coto. Belum pernah coba. coba. Katanya sih enak yang di palu basah Serigala ada namanya di Makassar. Iklannya. Cobain. Kalau aku tuh suka, bukan suka sih. Kayak yang ku coba apa itu ya, ayam pedas, apa namanya? Di mana itu? Temanku oleh-oleh dari apa namanya? Dia dari Sulawesi. Iya, dia dari Sulawesi. Apa Oh, namanya? ayam pedas paleko. Iya, nasu pleko. Iya, itu enak banget kan di Kalimantan jarang. Mungkin ada tapi namanya beda. Rasanya. Kayak ada lah ayam pedas tapi nggak kayak gitu rasanya. Iya memang paleko kan guys. mungkin ada bumbu aromatik apa gitu. Jadi itu makanan yang bisa dapatkan dan ternyata enak di Makassar. Apalagi nih Nisa pengalaman yang harus penonton tahu tentang Nisa selama kuliah di sini. Apa ya? Pengalaman aku yang harus orang tahu. Kayak hal-hal menarik apa yang Nisa jumpai pas kuliah di sini? Oh iya, aku tuh kan pas awal-awal susah ya. Karena ada teman-teman yang dari daerah yang emang logatnya itu kuntal banget. Nanti mereka ngasih tahu kukira nanya, mereka nanya kukira ngasih tahu. Iya, karena iya sih emang antara Bugis dan Makassar aja itu intonasinya agak beda apalagi yang dari luar kan. Waktu awal denger sih kayak sama aja semua, tapi makin kesini makin ini beda nih. Paham. Ini dari Bone, ini. Oh udah sampai ke situ kan ada dari Bone soalnya Mas Santri juga. Oh jadi udah kalau ini logatnya pasti orang Bone gitu kan. Masya Allah ya, karena sampai ke logat-logatnya akhirnya kita tahu di Indonesia itu kan beragam, jadi akhirnya Masya Allah sekali sih jadi mahasantri menurut aku. Kemarin juga kan sempat ada acara kami yang nasional, kebetulan tuan rumahnya di sini di Sulawesi. Jadi orang-orang yang dari Jawa sana kesini semua. Yang apa itu acara apa itu? Acara ada organisasi kami namanya CSS Mora. Oh iya. Kayak pernah ini dapat undangannya Basar kemarin. Iya itu organisasi kami. Kalau di sini kan namanya Regional 4. Dia Regional 4 itu Mahat Ali, UIN Alauddin sama Universitas Islam Makassar. Oh jadi bukan UIM aja di dalamnya. Terus gimana itu? Nanti ada Regional 1, 2, 3, 4 dan istimewa. Istimewa itu di Lombok sendiri, dia nggak ada temannya. Jadi kalau ada acara apa-apa sendirian. Tapi pernah kesini? Mereka udah pernah kesini belum? Ya kemarin waktu hari lahir. Kemarin itu pusatnya di mana? Di UIN Tapi mereka ada jalan-jalan kesini juga. Iya. Jadi kemarin Nisa ke sana. Iya, nah terus kayak ketemu lah teman-teman dari Kalimantan. Akhirnya ketemu sama. Terus asik aja cerita-cerita kayak dia di Jawa apa itu kayak yang Nisa di Sulawesi aku apa? Di sini apa yang anehnya. Excited ya, udah ketemu sama teman teman sekampung. Apalagi Nisa? Apa ya? Asik semua sih teman-temannya di UIM. Alhamdulillah. Kalau suasana malamnya UIM gimana menurut Nisa? Kayak kan di Universitas Islam Makassar itu kayak ketenangan mahasantri dijaga. Jadi kalau udah jam 10 kayaknya 11. Jam 11 nggak boleh lagi keluar asrama. Iya, jadi itu udah situasi tenang ya seharusnya. Apa yang biasa Nisa lakuin kalau misalnya belum mau tidur? Kalau belum mau tidur, kalau aku emang lagi gabut banget, scroll emang males itu. Tapi kalau ada ide-ide aneh ya masak eksperimen nggak jelas, nanti teman-teman aku suruh cobain. Oh jadi Nisa tuh pintar masak? Bukan pintar sih, tapi suka bisa. Iya. Jadi biasa nggak sahurnya Nisa aja yang masakin teman-teman? Iya, hari pertama aku yang masak buat semuanya. Ini kan misalnya tadi ada yang dari Papua, Nisa dari Kalimantan, yang satunya itu dari mana? Dari Ambon. Ini ada nggak yang kayak kalian masakin ini masakan daerah aku, kalian cobain gitu? Kemarin aku pernah masak kue sih, kue namanya kue sari India. Gimana itu? Itu kue lapis Kak, tapi dia dari tepung hungkui namanya. Oh iya. Dari itu. Kayak mereka kurang suka sih kayaknya. Apalagi yang orang Papua mungkin nggak terbiasa. Terus ini yang temannya Nisa yang orang Papua, ada nggak masakan yang pernah diberikan kepada Nisa kemudian Nisa nggak suka atau malah suka banget?
dia kebetulan nggak biasa masak dia. Jadi jadi iya. nerima-nerima aja. Kalau temanku yang dari Ambon itu sering dia ngasih oleh-oleh dari Ambon. Kayak apa itu? Kayak Ambon lagi, Maluku. Apa sih goblok, astagfirullahaladzim, puasa Karena ini udah mau jam 3, jadi agak siang-siang itu seharusnya biasanya kita tidur nungguin. Dia biasa oleh-oleh dia selama di sini kan kami udah 6 bulanan, dia udah 2 kali dapat oleh-oleh paket dari rumahnya. Selalu ada isi kayak kue-kue keras gitu. Kayak wah, kue kering gitu kan. Iya, enak. Terus ada nggak rencana keluar orang tuanya Nisa ini datang jenguk Nisa di sini? Ada rencananya kalau wisuda. Masih lama banget Kak, lumayan banget kalau misalnya aku kan punya adik ya, kayak gak mungkin mau aku tinggal, jadi iya sih, kesini aja bolak-balik minimal tuh di tangan 5 juta lah pegang uang. Kalau boleh tahu ini di Kalimantan mana Nisa? Aku Kalimantan Tengah. Jadi nama daerahnya di situ? Aku Palangkaraya kalau tinggalnya. Palangkaraya. Iya. Tapi kalau lahirnya tuh di pelosok dalam sana, nggak ada itu, dia nggak ada jalur darat kalau mau ke kampungku, harus lewat air. Tapi misalnya handphone di sana bisa, ada listrik juga. Listrik baru masuk 2000 berapa ya? 18 atau? Berarti pas Nisa lahirnya 2000 berapa? 2006. Berarti pas Nisa lahir belum ada listrik di situ. Iya, pakainya tuh mesin gingset gak sih namanya di sini? Iya, sama gingset juga di sini. Itu. Masya Allah sekali. Terus akhirnya pindah ke Palangkaraya. Iya, pindah. Kerjaan orang tua juga di situ, jadinya ya pindah semuanya aja. Akhirnya mondok. Ini yang aku mau tahu kan, biasanya orang mondok itu antara background orang tuanya memang yang Masya Allah yang paham agama, sama pilihan anaknya sendiri yang mau. Nisa yang masuk ke mana ini? Kebetulan aku bukan yang Masya Allah banget ya Kak, biasa aja, tapi paham. Orang tua aku, kamu mondok aja. Masya Allah. Apa ya, kebetulan temenku yang deket rumah juga banyak yang mondok. Kayak kalau mereka pulang tuh kayak keren aja, wih enak mondok. Udah pulang. Karena pasti ada perlakuan khususnya. Betul. Karena ini meskipun pribadi kita yang hanya kita yang tahu sama Allah kan, tapi pandangan orang itu kalau udah maha santri, udah anak pondok pasti Masya Allah, padahal ya Allah tutupin aibnya. Ya, betul. Malu juga sih kadang-kadang kayak Masya Allah kamu ini. Iya, padahal hati kita ya Allah, mereka nggak tahu aja. Iya, nggak tahu aja. Itu baik banget Allah. Karena seandainya semua aib kita dibuka itu, aduh, nggak mau lagi di sini. Gak ada kali yang benar-benar kita ya. Masya Allah. Apalagi rutinitas di bulan Ramadan yang harus banget Nisa lakuin. Kan biasanya ada orang yang harus hatam Al-Quran, baca Al-Qurannya harus hatam. Nisa gimana? Kalau aku ada sih target kayak gitu, tapi kayak kebetulan sekarang udah keteteran gitu Kak. Kayak ini kan hari ke-10, harusnya aku masuknya 10 nih. Tapi ya masih 8 lebih lah, tapi masih ada semua juga kadang-kadang ngejar-ngejar. Tapi bukan itu prioritas utamaku. Yang penting kayak beda dari bulan-bulan yang lain. Kayak kalau misalnya bulan lain kayak ngaji kayak setiap maghrib seminggu 3 kali, ya hari ini harus setiap hari. Iya, apalagi bulan puasa. Betul. Terus kayak jangan banyak tidur. Karena orang bilang kadang tidur itu ibadah kalau bulan puasa. Daripada ini menghindari gibah. Tapi sebenarnya lebih bagus tuh lebih banyak kegiatan lagi selain tidur sebenarnya. Soalnya ini puasanya nggak bakalan terasa kalau misalnya kita banyak kegiatan begini. Nah makanya teman-teman UI membuat podcast ini supaya teman-teman ngabuburitnya bermanfaat. Jangan tidur. Nah, apa nih pesan-pesan Nisa untuk teman-teman yang menjalankan puasa? Teman-teman yang menjalankan puasa, terutama laki-laki ya, walaupun jauh dari orang tua, ingat Allah tetap melihat. Iya, kenapa terkhususnya laki-laki? Aku tuh kayak, maaf banget ya teman-teman sekalian, aku tuh apa ya? Aku tuh ada lihat temen yang mokel sambil ngerokok kan. Kasihan ya laki-laki, mereka tuh paling gak kuat sama godaannya rokok. Iya nih, harus dicatat banget. Teman-teman, ingat ya, Allah Maha melihat. Dan kita tuh kayak biasanya manusia itu kayak besok aja lah maksimalin ibadahnya. Padahal kita nggak tahu besok siapa itu tahu habis ngomong itu meninggal. Iya sih, kenapa ya? Kayak besok aja lah tobatnya. Soalnya kan padahal meninggal nggak ada yang tahu. Aku ngerasa kayak besok harus ini nih.
harus Aku lebih juga anu sih. ya. Aku juga sih biasanya kayak niatnya tuh kalau udah malam ya Allah besok itu bangun subuh harus gini harus gini. Tapi pas besoknya itu kayak susah banget ya Nantilah besok aduh bangunnya. 5 menit lagi. Tarawihnya yang kadangnya ambil 23, kadang cuma ambil 8 aja kayak gimana nih tipsnya dari Nisa untuk menjaga semangat beribadah di bulan Ramadan? Untuk ingat aja kan kata orang itu kalau mau kita khusyuk ibadah itu bayangkan ini ibadah terakhir kita. Kalau mau rajin kerja, bayangkan kita hidup selamanya, kayak gitu toh. Jadi ya terapkan itu aja. Ya walaupun kadang-kadang juga. Masa sih? Kalau kakak Apa? pernah ikut kegiatan-kegiatan buka-buka bersama di sini? Ini yang kemarin di masjid itu ya. Yang buka undangan dari iya, itu ya? baru ini nanti jam 4 mulainya ini ada acara kemilau Nisa. Jadi kayak itu ada pementasan-pementasan dari fakultas, dari lembaga itu serangkaian sama nunggu waktu buka puasa. Jadi harus datang. Oh iya. Teman-teman jadi nanti tuh Di mana itu kak? di pelataran UIM. Jadi bakal ramai banget sih. Jadi teman-teman nanti setelah podcast ini kalian bisa pindah di YouTube channelnya UIM buat nyaksiin gimana tuh antusias mahasiswa. Sebenarnya tuh antusias banget sih kak. Ada yang akan nampilin hadroh gitu. Ya. Dan ini berlangsung akan sampai menghampiri Lebaran. Jadi hari? Jadi kita nggak buburitnya kalau nggak ada di luar ya ke kampus aja kan. Iya. Lebih bisa kenal lebih banyak teman-teman Asik juga juga nanti. bermanfaat juga daripada motor-motoran kan ngabuburitnya mending di sini siapa tahu wah bagus ternyata ya bisa mau lebih belajar. Kenal sama fakultas lain. Ini selama kuliah di sini Nisa udah punya berapa banyak teman, udah explore ke semua fakultas atau belum? Kalau teman semua fakultas. Enggak. Karena aku emang terlalu apa ya kayak terlalu so akrab ya juga. Kadang-kadang asik diajak ceritanya. Jadi orang-orang juga nyaman kali. Kebetulan kan PKKMB kemarin aku aktif banget ya, orang-orang udah mulai ngaku ini Nisa nih. Terus pas Mapaba kemarin kebetulan aku aktif lagi jadi kayak orang-orang kayak udah tahu udah lumayan kenal lah sama nih. aku gitu. Jadi kayak orang manggil-manggil kayak orang manggil ya aku so akrab aja. Nah itu kan karena menyinggung sedikit tentang Mapaba itu gimana kesan pertamanya Nisa? Ini baru pertama kali masuk organisasi atau kemarin di Kalimantan udah ada organisasi juga? Kalau santri dia pasti ada organisasi. Iya. Kebetulan kemarin aku di Kalimantan juga wakil badan eksekutif santri dia namanya. Terus pramuka juga. Aku dari pramuka nih berani ngomong-ngomong kayak gini sebenarnya. Terus kebetulan di Makassar ini organisasi pertamaku yang sama santri itu karena kami pertama banget pasti langsung dirangkul kan. Iya, di kader itu yang itu CSS Mora, baru ini Mapaba. Iya. Terus kayak ketemu sama teman-teman baru, di situ udah kenal banyak orang pasti ya. Betul. Kayak kemana aja tuh cocok. Tapi aku bukan tipikal orang yang harus banget sama satu orang selama-lamanya kemana-mana gitu. Iya. Kalau orang kira kayak, Nisa ini nggak punya teman apa gimana ya? Kayak kalau orang baru lihat aku tuh jalan-jalan sendiri. Kayak aku emang suka jalan-jalan sendiri kak. Nggak punya satu teman yang kayak itu aja terus. Nisa lebih sukanya banyak yang banyak. Suka mampir sana gitu. ya teman-teman akrab ya teman-teman di kamar aja yang biasa yang cerita yang agak mendalam gitu. Tapi nggak ikut-ikutan kalau misalnya jalan ke sini ke warung harus berdua, ke kantin harus berdua. Mandiri banget. Kan backgroundnya anak pondok pasti udahlah mandiri banget di sana kan? Iya, tapi justru anak pondok biasa yang kayak gitu kak, yang dia harus banget punya teman akrab. Iya. Kemana itu bahkan bisa cemburu kalau temennya sama yang lain cemburu dia biasa kayak gitu. Tapi di sini Nisa dulu juga atau gitu di Kalimantan atau emang suka sendiri aja? Dari dulu. Bagus sih, saya kan bisa punya banyak teman. Ya bisa dibilang kan aku ini salah satu teman yang paling pelosok kemarin di pondok, kayak emang udah gak biasa aja, emang gak biasa berteman kayak gitu. Ya tapi tetap akur, bukan berarti yang ngejauh kayak gitu yang bener-bener dijauhin orang. Iya enggak, bukan dijauhin sih emang gitu aja kan. Apalagi nih karena ini udah jam. Ya mungkin ada pertanyaan dari viewers. Mau tanya lebih dalam tentang mahasantri kita. Ada enggak kak?
Apa itu? Nah, mohon Bagaimana diberikan cara penjelasan. menghindari rasa malas ketika Ketika sibuk kuliah. masih ibadah ya? Ketika sibuk Iya, kuliah. iya, iya. Mungkin lagi dari kuliah, dari kampus pulangnya jam, misalnya nggak sempat sholat duhur, terus pulangnya jam 2, gimana itu Kalau Nisa? nggak sempat sholat zuhur kayak bisa-bisanya, sedangkan pondok lagi universitas kita ini kayak perguruan tinggi kita ini sangat Tiap waktu sholat itu iya kayak bahkan zuhur aja jedanya mata kuliah ini sama yang ini dipanjangin. Jadi tergantung niat Iya, guys. Kalau emang niatnya mau betul. males-malesan, mau nunda-nunda waktu sholatnya ya Iya. bakalan ketunda. Karena pasti balik ke diri sendiri Betul. kan. Waktu tuh nggak bisa diulang lagi, bahkan 1 detik yang lalu tuh nggak bisa diulang lagi. Ya, Masya Allah. Jam itu kan terus ke depan ya, Iya. nggak bakal bisa balik-balik lagi ya. Ya dari kita sendiri sih kalau mau berubah gitu, walaupun dapat motivasi segudang dari orang lain, kalau dari Iya. kitanya nggak nerima nggak bakal Iya, bisa. karena aku pada denger gini, biar kayak malaikat yang nurun langsung, Iya. yang turun langsung buat ceramain kita. Kalau dari kitanya sendiri Iya. nggak mau ya nggak bakalan bisa. Betul, berdoa aja supaya pintu hatinya terketuk. Nah ini kan kalau di pondok dulu kan pasti tiap malamnya ada kajian yang bisa membangkitkan keimanan itu. Nah kan kalau di UIM ini biasanya kalau di masjid itu udah sholat isya nggak ada ya? Ada. Ada. Kalau kami ada setiap malam Senin sama Kamis, tapi cuman 3 bulan pertama karena kebetulan kami ya tiba-tiba dari kaminya sih kan dia setiap mahasiswa baru ya mahasantri baru itu kebetulan angkatan aku cuma 10 Kak. Oh. Kalau biasanya 20, Iya. 23 lebih kayak kan udah ada 4 generasi nih Iya, sama iya, iya. kami di UIM ini dari 21, 22, 23, 24. Iya. Kayak kita ini perguruan tinggi baru yang gabung di beasiswa ini sebenarnya. Kita ini kalau UIN Alauddin kan udah ada 7 angkatan, kalau Iya, kita ini baru berempat. 4. Jadi dia tiap tahun itu ada programnya gitu, belajar gitu dia mahasantri ke yang mabaknya ke masjid setiap malam Senin malam Kamis. Tapi kami kebetulan gara-gara kuliah sore terus kadang kayak capek. tertidur itu kayak aku makanya aduh kok di sini bingung banget ya ngatur waktunya, awal-awal bingung banget ngatur waktunya Iya, iya. sebenarnya kayak kebiasaan diatur pengurus tuh. Iya kan kalau misalnya di pondok ini jam segini udah harus ini. Betul. Mau itu dari Otomatis dia. Iya. Jadi kalau di sini kalau bukan kesadaran kita bakalan susah. Iya. Dari situ sih aku belajar, kataku, oh berarti lingkungan emang penting Iya, banget. iya. Penting Lingkungan. banget. Meskipun ada orang yang bilang itu kan kembali ke dirinya sendiri tapi emang beda. Lingkungan juga mendukung. Itu yang aku bilang tadi kalau kayak teman-teman kita punya teman yang males sholat, terus iman kita juga agak ini, yaudah deh nanti aja sholatnya. Pas nanti itu Iya. nggak ini, Itu nggak dia. terjadi. Teman dan dari diri sendiri ya. Berarti kita ralat ya guys. Lingkungan dan dari diri sendiri. Lingkungan itu termasuk teman juga. Tapi alhamdulillah sih kalau misalnya lingkungan di UIM itu di luar dari pribadi-pribadi yang lain kan, mereka Bagus. menjaga ini iya. Kalau di UIM apalagi bulan puasa tuh ada toleransi yang biasa 7.30 udah ada masuk kelas di sini jam 9. Iya, mereka baik banget. Kayak memaklumi sekali. Kalau di kampus lain mana masa bodoh, kayak biarin aja. Terus benefit yang Nisa dapatin selama jadi mahasantri di sini apa? Di UIM. Iya. Kalau sebagai mahasantri bagus sih diperhatikan sama kan. Oh aku baru ingat. Beliau itu namanya Bapak Muhajir. Beliau itu bapaknya di mahasantri gitu. Beliau Iya, pokoknya yang Bisa membimbing. saya halo dulu Iya, sama Pak Muhajir. Bapak. Terima kasih Bapak karena sudah menjaga Iya. mahasantri dengan baik. Jadi beliau itu kalau ada apa-apa tuh langsung Gercep. Iya, kan kita ada ini kan ada efisiensi toh kebetulan beasiswa kami ini kayak kena gitulah. Jadinya agak katanya sih ke dana 2025 tuh belum kebuka. Jadi kami telat tuh bayar itunya. Oh iya kemarin Jadi dapat belum bisa beritanya. belanja ke HS toh, belum. Jadi dari beliau diituin. Mungkin beliau juga orangnya pasti orang sibuk ya, tapi Iya sih, masih Mama sempat Muhajir. ngurusin mahasantri yang ada di belakang gitu. Beliau memang memposisikan dirinya itu sendiri, sebagai iya. orang tuanya Betul. santri. Dari awal juga dibilang kayak kalau ada apa-apa bilang aja ke bapak kayak asal jangan masalah uang. Iya bukan sama ini sih bukan buat mahasantri aja tapi Iya. semua mahasiswa Masya juga Pak Allah. Muhajir ini tuh baik Betul. banget. Ya semoga guru-guru kita yang seperti itu diberikan Amin. diberikan kelapangan surga. Termasuk UIM Amin. sendiri. Iya. Semoga UIM ke depannya
makin bagus lagi. Semoga nanti kuota mahasantri tahun depan tuh Iya lebih di banyak di UIN. UIN. Iya. Ini kan Soalnya- kemarin di UIN Alauddin kan Apa yang ini yang pusatnya pas harlanya Iya. kan. Semoga tahun ini ada nggak? dia gantian. Ini kan regional 4, nanti regional 1 lagi, 2, 3 istimewa. Semoga deh 4. nanti di Iya. UIM ini bisa Bisa itu. bagus kan, kayak kita ngenalin juga. Dan Nisa jadi penanggung jawabnya. harus banget. Menurut aku mahasiswa yang berani speak up, berani bicara begini harus banget dilirik guys. Karena kita memang harus Emang harus kayak gini. Iya, maksudnya kita mengasah kemampuan kita itu di mana kalau nggak disediain ruang khusus seperti itu kan. Ini untungnya juga Ini ada nih, podcast. Bagus juga ini programnya, keren banget. Ini pas Nisa ditawarin ikut podcast ini gimana Aku perasaan excited Nisa? banget. Kapan nih kan ngechat Iya, ya? iya. Nisa, kamu bisa nggak ngisi ini? Hah? Iya, bisa Kak, bisa. Awalnya nggak Pakai pikir panjang. Iya, awalnya langsung. juga ada ditanya sama Kawi siapa yang bisa jadi MC podcast. Iya. Aku gak mau, aku. Terus nggak daftar ini Iya. kemarin yang jadi host MC-nya. Berarti keduluan aku Nisa. Iya. Waduh. Sempat besok mau jadi ini partner aku jadi MC gitu. Boleh, bisa. boleh. Ya bisa banget. Iya, soalnya kita juga mau merangkul banyak orang toh media UIM, jadi bisa tuh ganti-gantian per fakultas misalnya. Pagi kalau udah excited sendiri gini. Bagus, apalagi. Emang aku yang terlalu itu ya. Tapi bagus loh, bagus banget. Soalnya orang-orang juga bisa tahu talenta kita itu dari situ. Iya, dari kadang tuh orang terlihat cerdas tuh dari dia berbicara, padahal biasa aja, nggak segitunya. Karena aku lihat Nisa ini masya Allah banget. Masya Allah, nggak kayak gitu Kak. Masya Allah sekali dari luar, Masya tapi berani ekspor. Karena biasanya juga ada orang yang insecure sendiri gitu, yang tapi aku dari luar, bisa nggak ya adaptasi di Makassar, bisa nggak ya ada spotlightnya di Makassar gitu. Tapi Nisa ini bisa berbaur dengan banyak orang. Karena ini aku sama Nisa baru ketemu hari ini pas podcast ini, tapi ceritanya udah nyambung banget. Jadi gimana tuh teman-teman yang lain yang setiap hari sama Nisa? Iya, aku juga ya ini tipe banyak ngomong gitu Kak. Jadi tapi sayang teman-teman semua. Pasti mereka lagi nonton nih. Hai. Di Rusun. Tiap hari kami nonton. Ada nggak sih kegiatan rutin yang biasa dilakuin sama anak-anak Rusun kalau udah menjelang buka puasa? Ke masjid. Ke masjid aja, bantu-bantu. Terus sholat tarawih di masjid. Udah itu kembali Sisanya ke kamar masing-masing. Kembali ke kegiatan masing-masing. Nih guys, ada lagi nggak pertanyaan guys? Ya, silahkan kakak. Apakah ada tradisi di Kalimantan ya pas bulan Ramadan? Kalau tradisi ya, kebiasaan kami di Kalimantan tarawih buka bersama. Kadang tapi kan namanya di kampung ya di sana. Kayak kadang kita sengaja di emperan masjid, anak-anaknya semua sama remaja masjidnya diituin. Didanain sama desa biasanya gitu. Kayak nanti adalah nonton bareng lah nanti. Pokoknya kita tuh betah banget di masjid kalau bulan Ramadan Kak. Apalagi anak-anak yang memang target utamanya ini emang supaya masjidnya rame. Pokoknya masjid itu 24 jam hidup kalau bulan Ramadan. Kayak kadang antara masjid ini sama masjid ini saingan nih. Iya. Siapa yang paling rajin bangunin sahur, siapa yang paling keren nih. Kayak belum lagi kayak lomba beduk gitu kan, beduk keliling. Nanti pokoknya anak kampung ini. Tapi di Makassar ini pernah dapat nggak beduk keliling? Kebetulan kan di belakang ya, aku nggak pernah dengar. Sama ini kebanyakan mereka tuh yang kayak bawa motor-motoran aja. Nggak ada yang beduk-beduk. Kan ini kan kota juga Kak ya. Mungkin kalau di desa ada lah, tapi kita nggak tahu. Tapi bisa di request tau nggak per fakultas lomba beduk gimana? Bener juga. Ini gimana nih? Ini bisa request nggak sih ke Alif per fakultas nanti lomba beduk gimana? Nanti per fakultasnya lomba beduk. Iya kan supaya rame UIM. Iya, keren. Nah, enak banget kan kalau ada requestan dari mahasiswa karena bisa langsung dilaporin, terus langsung dicatat gitu. Urusan diterima atau enggak kan belakangan, yang penting ditampung dulu. Tapi emang bagus sih kayaknya. Iya, kan? biasa kami lomba beduk. Kayak nanti ada lagu Iwak PY lah, tapi dari botol kaca, dari ember-ember gitu. Iya, itu apaan?
kayak bangun instrumen gitu, tapi kayak harusnya pakai apa? Harus pakai drum diganti pakai beduk, diganti pakai apa? Ember. Oh iya. Biasanya yang botol itu yang biasa pakai diganti pakai botol, diganti lagi pakai macam-macam pokoknya. Ya itu kan selain mengasah kreativitas mahasiswa juga membangun ini kan kebersamaan. Kalau di Makassar ada pawai gitu nggak kalau mau lebaran? Ada sih, cuma biasanya karena Makassar kan metropolitan gitu, mereka bawa motor aja. Cuma kalau daerah-daerah Sulawesi itu banyak banget. Pawai itu kayak nggak tahu yang program daerah atau gimana, intinya nanti setiap universitas itu kayak bawain rombongannya, kayak entah itu apa ceritanya. Nanti ada rewardnya dan gubernur itu kayak luangin waktu khusus kayak untuk kegiatan buat itu. ada di kegiatan itu. Dia pokoknya asik, pokoknya setiap ada event 17 Agustus pas Ramadan ditutup jalur sengaja, emang ditutup. Jadi fokus untuk kegiatan itu. Untuk pawai, jadinya kayak masyarakat tuh udah otomatis nanti berkumpul di situ. Iya asik banget tuh. Iya. Sama aku balik lagi. Aku tahu ada culture shock aku di sini. Apa tuh? Enggak tahu sih, ini aneh banget didengar tengah. Klakson. Berisik banget atau gimana? Karena kayak kalau ke Kalimantan biar macet 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo enggak ada yang bunyi klakson. Iya. Klakson itu fungsinya di Kalimantan sebagai apa? Sebagai nyapa orang kalau enggak ada orang yang mau ketabrak banget. Tapi ini bisa melampiaskan emosi. Kalau klaksonnya Makassar, orang Makassar itu udah tahu lampu merah, maksudnya kenapa masih dipencet? Baru kuning udah tit. Aduh, padahal orang di depan juga lihat kan, maksudnya ini. Aku nggak percaya diri kalau bawa motor di sini, kayak takut kaget. Agak kaget gitu. Apalagi di sini nih, di lampu merahnya Unhas. Ini baru ya? Iya, ini baru. Di sini. Makanya macet katanya. Sebelumnya malah lebih macet lagi nih, karena kemarin kan kita nggak bisa belok, nggak ada arah di situ. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada, jadi lebih cepat. Kan dulu muternya harus di sini kan? Di sini. Sekarang udah bisa lebih ini sih. Dan itu aku aneh juga tuh. Aku bukan, maksudnya disclaimer dulu, aku bukan ngina atau gimana ya. Kan namanya juga orang. Iya kan, culture shock kan beda-beda ya. Ada yang biasa dibelokkan itu yang orang-orang bantuin belok terus dikasih uang. Iya. Aku kaget, aku nggak pernah lihat soalnya di Kalimantan. Itu sih sebenarnya seikhlasnya aja. Mereka juga kerjanya sukarela. Karena menurut aku sih itu berfungsi banget. Betul. Karena bisa, apalagi aku susah banget belok. Di sini orang bawa motor nyebrang pun gitu. Zebra cross tuh nggak ada fungsinya menurutku. Karena emang sih keras kan orang-orang di sini, jadi dan nggak sabaran gitu. Tapi selalu tahu baik, sebenarnya baik. Kayak kalau orang yang baru datang sehari 2 hari aja pasti emang kaget. Kan aku jujur aja sering banget baca artikel yang buruk banget tentang Makassar. Makanya bapakku tuh kayak agak khawatir gitu. Ya kayaknya yang bikin artikel itu datangnya cuma 3 hari paling lama kayaknya di sini. Kayak dia nggak lama aja, kayak aku kan buktinya awalnya emang berpikiran kayak gitu, tapi setelah 6 bulan itu berangsur-angsur hilang semua ketakutan. Ternyata ini cuman covernya Ji kayak gini. Sekarang aku udah pakai kan Ji. Enggak semua. Udah bisa kayak Ji gitu. Itu juga kata kamu bisa diganti jadi kita. Kita mau bicara Nisa gitu. Kayak itu sopan kan? Iya. Tapi aku masih agak kebalik aja karena kan kita itu artinya aku sama kamu. Iya. Kadang-kadang masih bingung aja pakainya. Seru banget ya. Seru banget. Ngebayangin kalau aku kuliahnya di luar pasti seseru ini. Asik. Seru banget. Karena ya aku jujur aja kalau paling jauh ke luar kota kan aku dari Kalimantan Tengah, paling jauh ke Kalimantan Selatan. Iya. Itu pun cuma 6 jam kalau pakai mobil, 7 jam lah, 6 jam 7 jam. Kayak tiba-tiba banget keluar pulau. Tapi memang niatnya Nisa yang ya Allah aku harus ini kuliahnya jauh gitu. Harus kayak ada planning kayak gitu, tapi sebenarnya maunya ke Jawa. Kayak emang bener-bener nggak ada planning buat ke Sulawesi. Iya terus kayak ya setiap orang pasti mau ke Jawa kan, kayak kalau mau ke sini mau ke situ, tapi Allah takdirkan ke sini. Iya, untuk kenal UIM, untuk kenal Pak Muhajirin. Betul, gitu. Teman-teman. Sama teman-teman yang lain. Iya, kenal kakak juga. Aku belum kenal kakak namanya siapa? Aku FKIP juga tahu. Cuma ini sastra Inggris. Kamu kan sastra Indonesia. Oh, iya. Aku angkatan 22 di sini. Sama angkatan Kapani ya? Kapani itu atas aku. Dia 2020. Aku ini ya punya teman di Rusun namanya Anya. Oh Kanya, iya, itu temanku aku juga temanku, katinku mahasantri. Dia baik banget kan, pasti ngerangkul. Terus aku ini salah satu mahasantri yang aku ajak temenan pertama kali itu Anya, dan dia tuh asik banget.
Iya, itu cutting dari Jawa beliau. Jadi kalau ada kebutuhan tanya aja Anya. Itu siap-siap banget. Betul. Kemudian juga dia tuh agak pinter. Anya tuh pinter banget. Jadi Anya lo harus traktir gue. Jadi ada pertanyaan lagi nggak Kak? Nggak ada. Jadi karena mungkin nanti kali ya teman-teman mau memberikan pertanyaan, kita bakalan kembali setelah iklan berikut ini. Oke guys, kembali lagi bersama Nanas dan Anissa. Nah setelah pembahasan panjang kita, mungkin ada sesuatu yang Nisa mau sampein, entah itu untuk teman-teman yang lagi puasa atau untuk pengurus-pengurus di UIM, silahkan Nisa. Ya teman-teman, semangat terus kuliahnya walaupun puasa. Lagi puasa. Iya. Karena ini bukanlah satu hal yang sangat berarti untuk kita. Jadi intinya kayak tetap semangat aja, kayak jangan pikirin perut. Kalau dipikirin lo lapar Kak, padahal udah biasa ya kayak telat-telat makan sebenarnya. Tapi berasa banget emang kalau puasa karena kan di otak kita kapan buka padahal di hari-hari biasa ini biasa kok enggak ini enggak makan. Terus apalagi mungkin ada yang mau disampaikan kayak fasilitas untuk mahasantri apa aja yang perlu ditambahin gitu. Enggak sih, cukup aja karena santri itu harus hidup dengan kesederhanaan. Nanti terlalu banyak dan berlebihan nanti dia lupa diri. Masya Allah, apalagi kan emang tanpa diminta sudah pun sudah lebih dari cukup, alhamdulillah. Manusia itu emang kadang cuma perlu bersyukur. Ini sudah. Kan layak sekali, bagus. Kayak, alhamdulillah tinggal di UIM. Kalian Rusunawa masih ada, asramanya masih ada kosong loh guys. Kalau mau nginap, nginap lagi. Kalau mau daripada jauh-jauh dari transportasi lagi ke sini tuh mending di sana. Sama ini promosi ini UIM dong, sempat ada penonton dari luar. Teman-teman yang kalian dimanapun berada, jangan pikir 2 kali untuk UIM karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Apalagi ini guys udah ada satu buktinya nih, nyaman banget kuliah di UIM. Betul. Oke guys, jadi kesimpulan kita pada hari ini setelah berbincang-bincang seru banget. Ternyata Nisa ini seru banget loh. Jadi penyesuaian antara ibadah dan tugas kuliah itu termasuk kembali lagi ke diri kita sih. Kalau kita mampu pasti sih, kalau kita mau pasti kita mampu, itu tergantung kemauan guys. Jadi semangat aja kuliahnya, semangat beribadahnya. Semoga kita sampai di hari raya nanti. Amin ya Allah. Panjang umur. Amin. Terima kasih banyak Nisa hari ini, seru banget, Masya Allah. Kakak juga. Ini Nisa menginspirasi banyak penonton ini, Masya Allah sekali. Jangan bosan-bosan untuk kalau dipanggil lagi di podcast. Tapi jangan bosan-bosan juga ikut kegiatan di UIM. Pastinya, karena selama ada kesempatan gas terus. Ya oke guys, terima kasih karena sudah menyaksikan Nanas dan Nisa. Jangan lupa kembali lagi di podcast kita besok hari. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.